السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آيات أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني حقا في قلبي ولساني. Hadirin sidang jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap ahli dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa takrim kepada imam besar masjid yang sangat mulia ini, pula kepada segenap panitia dan kepada seluruh alim ulama kita, guru, abi, abu dan juga sekalian hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tanpa kita rasakan, terasa hanya sebentar saja kita telah melewati fase yang pertama. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini, di dalam satu bulan penuh dibagi menjadi 3 bahagian. Wa awaluhu rahmah, wa wasfuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Maka hari ini kita sudah tepat berada, sebahagiannya pada hari yang ke-11, sebahagian ada yang masih pada hari yang ke-10. Maka intinya kita sudah berada di dalam fase yang kedua, yaitu maghfirah, pengampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam menjalani ibadah puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dimanapun ketika datang bulan Ramadan, seluruh rata-rata mayoritas Tengku Khatib ataupun tausiah selalu membacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil kita orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah kewajiban yang dinamakan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana pula kewajiban-kewajiban ini telah diwajibkan oleh Allah sebelum umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah umat-umat sebelumnya ada melakukan puasa Ramadan? Maka jawabannya tidak. Puasa Ramadan hanya terkhusus kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada
yang lainnya. Lalu kenapa di dalam ayat Al-Quran Allah mentashbihkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Di situ yang samanya wajibnya bukan mengenai kaifiyat ataupun kadar ukuran melakukan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Lalu disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah di dalam kitab Majalis Tsaniyah, "Law ya'lamun nasu ma fi Ramadan." Andaikan diketahui oleh manusia ma fi Ramadan, sesuatu yang ada di dalam bulan Ramadan, minal tayammuni wal barakati, daripada anugerah yang Allah berikan dan juga daripada keberkahan yang Allah berikan kepada manusia tersebut, la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Sungguh oleh manusia semuanya berharap kepada Allah, semuanya bercita-cita, semuanya berkeinginan ayyakuna haulan kamilan, agar bulan Ramadan ini jangan hanya satu bulan Allah berikan, tetapi kalau bisa setahun penuh, karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali hikmah dan juga pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada disebutkan naumu sa'idu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sehingga ada kain-kain mengatakan ini hadis palsu. Tersebut di dalam kitab Syiarus Salikin dan di dalam kitab-kitab yang lain banyak sudah hadis ini. Naumu sa'idu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tidur yang bagaimana? Bukan tidur setelah pagi lalu bangun lagi ketika matahari terbenam, tetapi tidur dalam waktu menjelang waktu sholat zuhur, atau dinamakan di dalam waktu kaidah, tidur sejenak dengan niat di dalam hati, ya Allah, dengan saya tidur ini dalam waktu hanya dalam keadaan singkat ini, ya Allah, jadikan supaya nanti malam saya kuat beribadah dan bisa berjaga malam beribadah kembali kepada Allah. Inilah tidur yang diartikan menjadi tidur orang yang berpuasa itu sebagai ibadah. Kemudian diamnya orang yang berpuasa juga menjadi tasbih. Doanya orang yang berpuasa diistijabah oleh Allah. Pekerjaan amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah nikmat yang sangat terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Bahkan ada di dalam hadis yang lain, man fadara sa'iman, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu. Orang berpuasa mendapatkan pahala 1000, katakanlah, maka kita yang memberikan makanan berbuka kepada mereka tidak pun dan kurang daripada 1000. Wala yaqsu min ajri sha'im syai'un, dan tidak ada kurang sesuatu apapun dari orang yang berpuasa itu dan pula orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sehingga di dalam bulan Ramadan, di dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Disebutkan di dalam tafsir, mulai turunnya daripada Lauh Mahfuz, kemudian Allah turunkan di langit dunia yang namanya Baitul Izzah, kemudian dari situlah baru diturunkan kepada Rasulullah dengan cara terpisah beransur-ansur menurut kehendak zaman tantangan yang diperlukan oleh umat, maka begitulah turunnya ayat Al-Quran. Kemudian perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menurunkan subuh, yaitu lembaran yang berisi perintah dan juga larangan, yang Allah turunkan dari langit ke permukaan bumi ini sebanyak 104 subuh. Dari 104 subuh tersebut Allah bagikan untuk Nabi Syis sebanyak 60 subuh, kemudian untuk Nabi Ibrahim sebanyak 30 subuh, kemudian untuk Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat sebanyak 10 subuh, kemudian yang keempat
lagi, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Kemudian seluruh makna yang ada di dalam 104 suhuf ini terkandung semuanya di dalam Al-Quran. Dan kita tidak butuh lagi untuk baca Injil, harus baca Injil. Tidak butuh lagi untuk baca Zabur, harus baca Zabur. Cukup dengan kita memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, selayaknya seolah-olah yang kita juga telah memahami suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran semua maknanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah maknanya terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makna Bismillahirrahmanirrahim terkumpul semuanya di dalam banyak Bismillah. Kemudian banyak Bismillah semuanya terkumpul maknanya di dalam nuktah titik yang ada di ujung kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berartikan bikana makana wa yakunu ma yakunu. Dengan aku telah ada apa yang telah ada, dan dengan aku selagi akan ada apa yang selagi akan ada. Dan mulai disebutkan di dalam kitab Jauharul Ma'huf, kalau tidak salah kami halaman 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama sebanyak jumlahnya 3.000 nama. Bukan hanya 99 sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dinamakan dengan Asmaul Husna, tetapi nama Allah ada 3.000. Di dalam 3.000 ini terbagi 1.000 nama hanya diketahui oleh para malaikat, tidak diketahui oleh yang lainnya. 1.000 nama lagi diketahui oleh para nabi, tidak diketahui oleh yang lainnya. 300 nama Allah ada di dalam kitab Zabur, 300 nama Allah ada di dalam kitab Injil, 300 nama Allah ada di dalam kitab Taurat, dan 99 nama Allah terdapat di dalam Al-Quran. 1 nama lagi tidak diketahui oleh malaikat, tidak diketahui oleh para nabi, dan juga tidak diketahui oleh yang lainnya, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ulama berpendapat 1 nama Allah ini terdapat di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, maka jumlah nama Allah sebanyak 3.000 nama. Lalu ada yang bertanya, kenapa mesti 3.000, dari mana awal datangnya 3.000? Itulah dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat 3 nama Allah. Yang pertama Allah nama zatnya, yang kedua Ar-Rahman nama sifatnya, yang ketiga Ar-Rahim juga nama sifatnya. Dari 3 nama inilah muncul nama Allah menjadi 3.000 nama. Betapa hebatnya Al-Quran, betapa hebatnya oleh ulama-ulama kita bisa masih menerjemahkan, bisa masih mentafsirkan kandungan-kandungan Al-Quran. Maka jadi salah hari ini andaikan ada manusia yang hanya menggunakan logikanya, yang hanya menggunakan kejeniusannya tanpa pernah berpegang kepada tafsir-tafsiran para ulama ahli tafsir. Sehingga pernah disebutkan di dalam satu hadis, "Man fasara Qur'ana biraksi bal maq'adahu minan nar." Siapapun manusia yang mentafsirkan Al-Quran menggunakan kepalanya bukan dengan ilmunya, bal maq'adahu minan nar, maka membawa dia kepada neraka Allah. Na'udzubillah. Sehingga ada hadis Rasulullah menyebutkan, kamu sha'imin, betapa banyak orang yang melakukan puasa Ramadan, laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak mereka dapatkan apa-apa dari puasa yang telah mereka lakukan, illa wal afash, hanya 2 hal yang mereka lakukan, yaitu menahan haus dan juga lapar. Mulai dari waktu imsak kita berpuasa sampai terbenam matahari, yang hanya kita dapatkan yaitu haus dan lapar saja, tanpa kita dapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak hal yang hari ini masih kita kerjakan. Banyak masih larangan Allah yang hari ini kita kerjakan. Jangankan yang membatalkan puasa, bahkan yang membatalkan pahala puasa pun kita langgar. Maka inilah berefek kita hanya menahan lapar dan juga hanya menahan dahaga. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah, inna ummati, bahwa sesungguhnya umatku la yujazu, tidak diberikan pahala atas apa yang mereka lakukan, maqamu syahr Ramadan, apapun yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadan, baik itu beribadah di siang harinya, bertambah lagi dengan beribadah di malam harinya, la yujazu, tidak diberikan apa-apa dari amal ibadah. Maka ketika hadis ini didengar oleh para sahabat, faqala rajulun ya Nabi Allah, maka di saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, ma izyuhum, kehinaan apa yang mereka lakukan sehingga Allah tidak memberikan balasan pahala atas apa yang mereka lakukan selama bulan Ramadan ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, man tahaka fihi muharraman, siapapun manusia yang berbukannya di dalam bulan Ramadan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, siang dan malam mencari rezeki riba, siang dan malam menipu orang lain sehingga hasil makanan yang kita bawa pulang adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang riba, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan bukan hanya itu, au amala sayyi'atan, mereka mengerjakan hal-hal yang keji. Ketika berdagang dia kurangi timbangan hasil labanya, dia makan dirinya, anak-anaknya, keluarganya, dan bahkan au syaraba khamran, orang yang meminum mabuk-mabukan di dalam bulan Ramadan. Tahu dia bulan Ramadan, mabuk-mabukan pun lagi terus puasa di siang hari, malam main miras, minuman keras di mana-mana. Yang hari ini sangat viral di media, ada di beberapa titik daerah yang malam harinya tetap melanjutkan yang namanya minuman keras. Dan bukan hanya itu, al-zina, bahkan melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu melakukan perzinahan di dalam bulan Ramadan. La yuqbal minhu Ramadan, niscaya tidak diterima Ramadan. Apakah itu pahalanya, taatnya, ibadah yang dia lakukan dengan begitu sangat luar biasanya kepada Allah, la yujazu, tidak Allah berikan pahalanya. Kemudian bukan hanya pahalanya, amal ibadahnya tidak diberikan oleh Allah, wala anahullahu, bahkan Allah mengutuk, melaknat orang tersebut. Bukan hanya Allah yang mengutuknya, bukan hanya Allah yang melaknat orang tersebut, wa malaikatuhu fis samawati, dan juga malaikat yang ada di 7 lapisan langit sekalipun mengutuk orang tersebut. Kapan hadis kutukan tersebut? Kapan hadis laknat tersebut? Illa bi'idhi minal hawli, sampai datang Ramadan yang akan datang. Andaikan dia meninggal dunia sebelum menjelang Ramadan yang akan datang, tetapi pekerjaannya seperti yang tersebut tadi, fa mata fima bainahu wa baina Ramadan, falaisa lahu 'indallahi hasanatun, maka tidak ada sesuatu pun di sisi Allah mengenai tentang kebaikannya, mengenai tentang hasanah perbuatan ibadahnya, karena dia di dalam bulan Ramadan masih bergelimangan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenakan hari ini Allah masih memberikan kita pasti di dalam pertengahan Ramadan maghfirah Allah sangat luas,
yang sangat terbuka lebar untuk kita semua. Bagi kita yang masih bergelimangan di dalam yang haram, bagi kita yang masih bergelimangan di dalam yang riba, tinggalkan itu semua. Mari kita bertobat kepada Allah. Allah telah membuka pintu taubatnya kepada kita, sehingga Rasul pun menyebutkan wa wasfuhu maghfiratun, pertengahan Ramadan itu pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih mau merangkul kita. Wahai hamba-Ku, kembali engkau kepadaku. Jangan lagi engkau bergelimang di dalam dosa. Jangan lagi engkau melakukan kejahatan. Jangan lagi engkau berzina. Jangan lagi engkau minum yang memabukkan. Mari engkau, wahai hamba-Ku, kata Allah, kembali kepada Allah dengan cara kita bertobat. Maka mudah-mudahan di dalam waktu yang singkat ini, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.